Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wafi yang menjarkan pada isim. Isim itu dalam bahasa Indonesia itu kata benda. Isim diantaranya huruf fi. Kemarin sudah menjelaskan al-ba'u wa min wa ila, sekarang masuk fi. Perhatikan ayat Kais. Ayat wa fi lan fi. Qauluhu, adapun perkataan kimosonib lafad fi. Itu faedahnya lidorfiyati, untuk menunjukkan tempat. Jadi fi itu untuk menunjukkan tempat. Contohnya nahu al-malu fil kaisi. Nahu itu contoh. Al-malu utawi harta, mal duit. Fil kaisi ikut tetap ing dalam kantong. Selain al-kaisi dibaca kasroh sebab kemasukan kufi. Dan faidah fi itu lidorfiyati, menunjukkan tempat. Jadi al-malu fil kaisi, duit di dalam tuh, menunjukkan di dalam, dorfiyah menunjukkan tempat. Namun terkadang fi juga menunjukkan lil isti'la'i, menunjukkan ketinggian. Ya. Menunjukkan ketinggian. Kalau pertama lidorfiyah, jadi makna fi itu selain mengkasrohkan juga memiliki dua faidah. Satu menunjukkan tempat, yang kedua menunjukkan ketinggian. Untuk menunjukkan tempat, al-malu fil kaisi, harta atau duit fil kaisi di dalam kantong. Walil isti'la'i, isti'la'i itu ketinggian. Contohnya qauluhu ta'ala, yaitu contoh firman Allah Ta'ala, wala usolibannakum. Ya. Fi judu'i nakhli itu, fi judu'i. Fi masuk huruf fi, judu'i dibaca kasar kan masuk fi. Fi judu'i nakhli, maksudnya di atas pelapah korma. Bukan di dalam, di situ mah. Fi judu'i nakhli, di atas pelapah korma. Maka alaihi, jadi bimana isti'la. Jadi fi selain mengkasrohkan, ya, lan makan di sini lan yakti, ya, nanjerken isun kum ing sirakabe fi judui nakhli ing dalam atau di atas pelapah korma. Jadi fi di situ menunjukkan isti'la, ketinggian, ya. Sama fungsinya menjarkan, tapi dia berada pada posisi menunjukkan ketinggian, gitu. Nah kemudian wa'an. Nah wa'an, qaulu'an. Jadi perkataan kimusonif lapad an itu memang sama menjarkan pada kata benda atau isim. Cuma di sini an memiliki fungsi lil mujawazati wal bu'li. Jadi ketika contoh gini, nahu romaitu aku telah melempar. Roma melempar tu'i aku. Romaitu aku telah melempar as-sahma pada panah. Anil kausi itu lapan kausi dikasrokan pakai an. Anil kausi lewat adoh tuh mujawazah. Jadi maknanya anil kausi lewat jauh, mujawazi itu artinya lewat. Wal bu'di lan jauh. Jadi Roma itu sahma, aku melempar panah, ya. Anil kausi lewat jauh. Melewati jauh dari busur gitu. Ya. Yaitu ketika menggunakan kata an memang mengkasrohkan tapi berfungsi lil mujawazati wal bu'di. Jadi menunjukkan lewat dan jauh. Jadi aku melempar panah, ya, melempar panah, ya, anil kausi lewat jauh dari busur. Itu ketika pakai an.
Paham? Ketika pakai an. Jadi an itu maknanya bima'lil mujawazati wal bu'di. Jadi lewat dan jauh gitu. Anil kausi, lewat jauh gitu. Ya, itu mana. Jadi an mengkasrokan pada kata benda atau isim dan dia maknanya lewat jauh. Gitu. Masuk berikutnya wawaul qasami dan waw qasam. Waw qasam itu artinya waw sumpah. Wahia, adapun waw qasam la tadkhulu, tidak akan pernah masuk orang manjing iki waw qasam illa ala ismi zohiri, angin atau melainkan hanya pada isim zohir. La mudmari, orana mudmar. Zohir itu nampak, mudmar itu tidak nyata. Makanya kan ada domir fa'il zohir, fa'il mudmar gitu. Nah, ya. Nah, jadi waw qasam itu tidak akan pernah masuk kecuali pada isim zohir, isim kata benda yang nampak. Contohnya wallahi. Allah itu kan kata benda, isim. Masuk waw qasam. Waw qasam itu waw sumpah. Wallahi, demi Allah. Tuh, lapan Allahi dikasrohkan pakai waw qasam. Wallahi, demi Allah. Wal asri, demi waktu asar. Itu di situ waw qasam. Jadi waw qasam itu berfungsi mengkasrohkan pada isim dohir. Gitu. Wal asri, wallahi. Nah, itu waw qasam. Asalnya Allahu masuk waw qasam wallahi. Wah. Ya, wallahi la ashribannal khamra, demi Allah yakti. Nah, teman-teman ngumben isun al khamr ing komer, itu contohnya diambil. Nah, kemudian selain waw qasam ada baul qasam. Jadi ada waw sumpah, ada be sumpah, wa taul qasami dan te sumpah. Jadi berfungsi waw qasam, ba qasam, ta qasam. Contoh waw qasam billahi. Itu lapan Allah dikasrokan pakai bikosam billahi, demi Allah. Laaf ala nakada, yakti teman-teman migawe isun kaza ing samene. Gitu ilmu bahasa santri teman. Jadi waw qasam, tak qasam, ba qasam itu sama-sama mengkasrohkan yang maknanya itu sumpah. Wal asri, demi masa, wasyamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan. Gitu. Wallahi, biasanya orang Arab mah nanam wallahi, halas. Gitu. Ya. Wallahi halas. Nah, kemudian selanjutnya walamu, termasuk yang menjarkan pada isim. Walamu, lam. Ya. Perhatikan lam. Qauluhu lam, adapun perkataan kemusonif papad lam lil ikhtisosi. Ikhtisos itu ada li taksis atau kekhususan. Ya. Ada lam nanti lam li taksis, lam li ziyadah, lam li tamlik, beda. Ya. Fungsinya sama-sama menjarkan. Jadi lam itu li taksis, kalau di sini li ikhtisos. Contohnya ya. Al jalul lil farsi. Al jalul lil farsi. Nanti dina ieu teh mun jeung kuda teh kakapani lah mun bahasa ieu nama. Pernah lah yang khusus buat kuda gitu. Itu ta. Itu jadi misalnya kekhususan innalillahi. Nah, itu jadi khusus. Lamun ditamlik lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada lam li ziyadah nahu radifalakum ba'dul ladzi tasta'jiluna. Jadi lam li ziyadah itu pemanis kalimat doang.
Itu seperti rodifalakum. Jadi lam yang berfungsi hanya sekadar pemanis kalimat, namanya lam li ziyadah. Walitamlik, ada lam li tamlik, artinya menunjukkan kepemilikan. Contoh al-malu li zaidin, al-malu utawi harta, adapun harta li zaidin ikut tetap kedua milik Zaid. Itu lam li tamlik. Jadi lam fungsinya mengkasrohkan. Ternyata lam yang mengkasrohkan itu terbagi 3. Ada lam li taksis, menunjukkan kekhususan. Ya. Misalnya tadi apa yang buat di kuda lil farsi, misalnya al jalu lil farsi, kakapani khusus buat kuda. Ada lam li ziyadah, pemanis kalimat. Ada lam li tamlik, al malu li zaidin, menunjukkan kepemilikan. Ya. Paham? Nah. Minum ngopi. Nyantai dong, ngopi lah ya. Jadi review. Oh gitu. Masuk tes. Kita sih. Jelas sih. Jelas Pak. Nilai dokter tip. Ya. Nah ini yang menjarkan ya. Jadi amil yang menjarkan pada isim. Isim itu kata benda kalau dalam bahasa sekolah. Kemudian waruba. Ruba itu litaklil. Jadi ruba itu mengkasrokan menunjukkan pada litaklil, pada menunjukkan pada sedikit. Misalnya contoh. Wa yakunu majruruhu nakirotan. Dan wayakunu majruruhu, dan adanya yang dijarkan oleh rubah itu nakiroh. Baik, Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman sehingga telah dibatasi. Rokok. Hah? Pengerokornya. Oh gitu ya? Oh gitu, mana gitu? Oh gitunya. Oh ya baik. Di YouTube ya mah. Oke. Hah? Oh gitu. Tete gitu kan nyaman bae meureun. Oke, lanjut. Ya. Ruba litaklil. Ruba itu litaklil, menunjukkan pada sedikit. Contoh. Dan yang dijarkan oleh ruba, majrurnya ruba itu harus nakiroh. Nakiroh itu kata benda yang menunjukkan pada umum, tidak terikat. Misalnya rojulun itu kan nakiroh. Mausufatan, dan disifati wa yakunu muta'alikuhu fi'lan madian. Ya. Dan muta'aliknya lafaz ruba itu fi'il madi. Contoh-contoh. Mislu ruba rojulin. Tuh, ruba rojulin, lafaz rojulin dikasrokan oleh ruba. Mislu ruba rojulin karimin. Tuh. Mislu ruba. Ruba rojulin maknanya sedikit laki-laki. Tuh rojulin itu nakiro. Ruba rojulin. Nah, nakiro kalau ar-rojulu ma'rifat. Nakiro itu artinya misalnya laki-laki kan tidak jelas, umum, kata umum. Sementara seorang laki-laki itu namanya ma'rifat. Rojulin itu nakiro. Ruba rojulin sedikit laki-laki karimin yang mulia, laki tuhu yang aku jumpai. Nah, apa itu ruba menunjukkan litaklil, menunjukkan sedikit. Jadi ruba itu mengkasrokan pada kata benda yang ada di depannya dan menunjukkan sedikit. Ruba rojulin, lafaz rojulin dikasrokan oleh ruba. Ruba rojulin sedikit laki-laki karimin yang mulia, laki tuhu yang aku jumpai, laki tu wisnemu isunhu ing rojul gitu. Ya. Nah. Paham, Ji? Paham. Ruba rojulin. Tuh. Ya. Wawauhu dan waw ruba, qaulu waw ruba, bimana ruba. Jadi waw ruba pun bimana ruba, contohnya
Wa baldatin tuh, baldatin itu dikasrokan pakai waw rubah. Wa baldasin laisa fiha anisun. Wa baldatin dan sedikit negara, wa baldatin sedikit negara laisa fiha anisun. Tidak ada di dalamnya apa binatang buas, illal yuafiru wal aisu, melainkan kijang dan manjangan. Ya. Nah, yang jadi contoh baldatin tuh, wa baldatin itu bukan pakai waw kosam tapi waw rubah, menunjukkan sedikit. Wa baldatin sedikit negara, gitu. Paham? Ya. Sedikit negara. Jadi rubah litaklil, mengkasrohkan dan maknanya litaklil. Wawuhu dan waw rubah juga sama bimana rubah. Ya. Paham? Paham, Ron? Wa ala dan lapad ala. Qaulu ala. Ala pun menjerkan. Adapun perkataan kimusawif lapad ala lil isti'la'i, menunjukkan pada ketinggian. Contoh, Zaidun ala suthi. Zaidun ala suthi. Nah, ala suthi itu dikasrokan sama lapad ala. Maknanya Zaidun utawi Zaid ala suthi ikut tetap ingatase luhur loteng. Jadi ala di situ menjerkan pada lapad suti dan menunjukkan maknanya pada ketinggian. Paham? Paham tak? Wa alailan ikut tetap ingatase Zaid dainun apa utang. Nah, wa qad takunu dan terkadang ada itulah ala bimaknal ba'i, maknanya B. Jadi ala ini terkadang maknanya lil isti'la, menunjukkan pada ketinggian, terkadang menunjukkan pada ba. Jadi bimakna ba. Contoh marortu alaihi. Marortu alaihi. Ya, marortu lewat aku, bertemu alaihi itu. Alaihi di situ maknanya bertemu dengan Zaid. Misalnya marortu ala Zaidin. Ya, marortu aku telah lewat, marortu aku telah lewat ala Zaidin, bertemu dengan Zaid. Jadi ala di situ bimakna ba. Ala di situ bimakna ba. Ya. Paham? Paham? Wal kafu dan kaf. Kaulul kafu utawi pangandika kimusonib lapad kafu litasbihi ikut tetap kadue paedah nyaru litasbih nyarupa menyerupai. Kaf itu menjerkan pada isim dan maknanya menyerupai. Contoh Zaidun kal asadi. Zaidun utawi Zaid kal asadi iku kaya macan. Kal asadi kaya macan. Jadi asadi dikasrokan, kal asadi dikasrokan sama ka. Ketika pakai ka itu namanya itu menunjukkan pada litasbih menyerupai. Misalnya aji kal hurairah, aji seperti kucing. Ya. Paham? Wa qad takunu lan terkadang ana iki kap, terkadang kap zaidatan iku wuwu, sekadar zaidah pemanis kalimat kaqauli ta'ala kaya pangandika Allah ta'ala. Nah, adapun kap menjadi pemanis kalimat seperti firman Allah laisa kamitslihi syai'un. Kap di situ mah hanya sekedar pemanis kalimat. Laisa oranana kamislihi iku kaya umpamane Allah sayun apa sewiji-wiji. Padahal laisa misluhu mislahu sayun udah paham, tapi pakai ka kamislihi sayun. Kap di situ itu bimakna itu liziadah pemanis kalimat. Ya. Wa mundu. Nah, sama mundu. Nah, contoh mundu huma li ibtida'il goyati. Ibtida'il goyah, kawitan wangen. Jadi awal sekali.
Fi zamanil madi, pada zaman yang telah berlalu. Seperti contoh, ma ra'aituhu, tidaklah aku melihat, ya, pada Zaid mud yaumil jum'ati ing dalam sajak jika membaca bahasa orang mah, aku tidak melihat Zaid sehari Jumat full, ya. Wa mundu yaumil jum'ati, pokoknya seharian full tidak saya lihat, ya. Kemudian hatta itu li intihail goyati. Hatta itu mengkasrokan pada kata benda, maknanya li intihail goyah. Intiha itu ujung, akhir, goyah itu batas akhir gitu. Intaha, muntah, sidratul muntaha, pokoknya geus eueuh deui lah. Intaha, intihal goyah, ujung jasa. Contoh, akal tu wismangan isun as-samaka ing iwa, aku telah makan ikan hatta rosiha sehingga endase, maksudnya mah sampai hulu-huluna gitu. Itu hatta rosiha. Jadi lintihil goyah itu. Aku memakan ikan hatta rosiha, habis sampai ke kepala-kepala. Gitu. Itu lintihil goyah. Makanya ketika ayat Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ulah diartikan sebelum Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Kan hatta itu bukan qobla. Hatta itu liintihil goyah. Maka maknanya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sekalipun kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Gitu, lamun diterjemahkan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum merubahnya, berarti Allah jadi makmum kaum. Allah diatur ku makhluk. Maka ketempokan kalimat hatta. Hatta itu liintihil goyah. Gitu. Terus, wa numtul bari hatta sibahi. Numtu, aku telah tidur. Al bari hatta, sore-sore hatta sibai sampai ke subuh gitu eta hatta lintel goyah, ya. Wapil makani, dan di dalam tempat sirtul balada hatta sauk itu. Aku sirtu wislumaku isun al balda ting negara hatta sauk, sampai ke pasar. Ya, jadi li intihail goyah. Nah, lanjut. Wahasa'ada khola kullu wahidin, jadi kullu wahidin dari setiap yang satu minha dari seluruhnya lil istisna'i, jadi menunjukkan pengecualian. Contoh wahwa ikhraju syai' an hukmin. Jadi bahasa singkatnya menggunakan mengkasrohkan dengan hasa'ada khola itu adalah pengecualian. Contoh ja'anil qaumu hasa zaidin, ja'ani wis tekaning isun al qaumu sapa kaum hasa zaidin kecuali Zaid, wa ada amrin melain kecuali Umar, wa khala bakrin kecuali Bakar. Nah, jadi kesimpulannya di mana-mana aya kata benda atau isim katempelan ku huruf ku amil anu 18 ieu, maka kudu dikasrohkeun. Semuanya tugasnya mengkasrohkan, tapi setiap amil memiliki substansi yang berbeda. Itu. Seperti kamari aya ilsok hakiki, aya ilsok majazi. Fi bisa bermakna dorfiyah, bisa maknana istilah gitu. Jadi substansi yang berbeda, ya. Maka dengan belajar nahwu hatta lintihil goyah, orang ulah sembarangan menerjemahkan Quran Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Itu kan hatta, lain qobla.
Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yugarma biangkusihim, sekalipun kaum itu mau merubahnya. Maka ayat berikutnya, idza aradallahu biqaumin su'an fala muradalah. Ketika suatu kaum Allah kendaki keburukan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Jadi artinya ayat itu Allah menunjukkan otoritas, tidak bisa dikutak-atik oleh makhluk. Maka menggunakan kata hatta liintihail ghayah. Ya. Itu. Paham ya? Nah, berikutnya anausani hurufun tansibul isma wa tarfaul khabara. Wa hiya citatu ahrufin wallahu a'lam bissawab. Cukuplah. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu. Ya. Nah, terima kasih yang sudah bergabung. Kita tutup dulu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya bisa merokok, kamera arah